Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Aulia dengan NIM C1C022036. Di sini akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, tanpa bertele-tele, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Menurut Sugiono dalam bukunya pada tahun 2010, analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan sebagainya. Lalu dalam analisis deskriptif ada yang namanya agregasi data dan penambangan adalah dua metode yang digunakan dalam analisis deskriptif untuk menghasilkan data historis. Dalam agregasi data, informasi awalnya dikumpulkan dan kemudian diurutkan untuk menyederhanakan kumpulan data yang benar. Data mining adalah tahap analisis berikutnya yang memerlukan pencarian dan untuk pola yang dan harus memiliki pola yang signifikan. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis analisis deskriptif. Jenis analisis deskriptif itu ada dua. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif kuantitatif, melibatkan data yang dapat diukur atau dihitung secara numerik. Ini termasuk pengamatan atau pengukuran berbagai variabel numerik dan penggunaan teknik statistik untuk merangkum dan menggambarkan data. Beberapa teknik analisis deskriptif kuantitatif meliputi yang pertama itu statistik deskriptif sederhana, meliputi ukuran-ukuran tendensi pusat seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti jangkauan dan simpanan baku. Yang kedua itu distribusi frekuensi, menunjukkan sebaran data dalam bentuk tabel atau grafik, memperlihatkan jumlah atau frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai. Yang ketiga itu diagram histogram, menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik dengan membaginya ke dalam interval-interval dan menampilkan tinggi batang yang mewakili frekuensi setiap interval. Lalu yang selanjutnya adalah diagram pencar atau scatter plot, menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik dengan menempatkan titik-titik pada koordinat. Yang kelima adalah analisis regresi, memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel independen. Dan selanjutnya itu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif, tidak dapat diukur secara numerik, berbeda dengan yang tadi. Ini melibatkan pengamatan, wawancara, atau analisis teks, gambar, atau bahan kualitatif lainnya. Beberapa teknik analisis deskriptif kualitatif meliputi yang pertama itu analisis tema, mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola tematik dan dalam data kualitatif seperti teks atau wawancara. Yang kedua adalah analisis konten, menganalisis isi teks atau gambar untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori tertentu. Yang ketiga adalah analisis naratif, meringkas dan menganalisis data kualitatif dalam bentuk narasi atau cerita. Yang terakhir itu analisis kualitatif komparatif, membandingkan pola atau tema antara dua atau lebih kelompok atau suatu kasus. Selain jenis ini, selanjutnya itu adalah ada kriteria analisis deskriptif. Menurut Nazir, dalam buku metode penelitian terdapat dua kriteria pokok dalam metode penelitian deskriptif. Ya, ini yang pertama itu adalah kriteria umum penelitian metode deskriptif, yang mana yang pertama ada masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah, serta tidak terlalu luas. Yang kedua itu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum. Yang ketiga, data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan suatu opini.
Yang keempat adalah standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas. Yang kelima, harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian yang dilakukan. Yang terakhir adalah hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data serta studi kepustakaan yang dilakukan. Yang kedua itu kriteria khusus penelitian metode deskriptif. Kriteria khususnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai atau value. Yang kedua, fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status. Yang ketiga, sifat penelitian adalah ex post facto karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau memanipulasi terhadap variabel. Variabel itu berarti dilihat sebagaimana adanya. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan analisis deskriptif. Yang pertama itu kelebihannya metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Hasil-hasil penelitian diperoleh melalui percobaan di laboratorium tetap menggunakan metode ini untuk mengecek dan membuktikan tingkat rehabilitasnya. Lalu yang kedua itu relatif mudah dilaksanakan. Dan yang ketiga tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Selain dari kelebihan, ada juga kelemahan analisis deskriptif. Yang pertama adalah kesalahan memilih metode, kesalahan metode yang timbul karena salah menggunakannya. Lalu yang kedua itu penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Karena peneliti tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel yang konstan, maka kita tidak dapat mengharapkan bukti nyata tentang sebab akibat. Lalu yang ketiga, umumnya hasil penelitian hanya berlaku untuk masa saat ini dan sudah tidak dapat relevan bagi masa yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan analisis deskriptif. Yang pertama itu memilih masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan dan mengadakan pembatasan masalah. Yang ketiga, mengadakan studi pendahuluan berdasarkan masalah untuk menghimpun informasi dan teori yang digunakan dalam kerangka konsep penelitian. Yang selanjutnya, membuat asumsi atau anggapan yang menjadi dasar hipotesis penelitian. Yang kelima, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keenam, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Lalu yang ketujuh, menentukan kriteria atau kategori untuk mengadakan klasifikasi data. Selanjutnya, menentukan teknik dan alat pengumpul data yang digunakan. Kesembilan, melaksanakan penelitian atau pengumpulan. Yang ke-10, melakukan pengolahan data dan analisis data. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menyusun dan mempublikasi laporan penelitian yang telah dibuat tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.